Saudara, masih dalam rangka tahun baru. Pagi ini kita akan berbicara mengenai jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini sebagaimana sudah dibacakan di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat pertama dan ayat yang kedua. Era di mana Paulus menulis ini, saudara, itu adalah era di mana kekristenan itu adalah benar-benar minoritas. Kekristenan itu benar-benar kecil sekali, dan para rasul lagi berjibaku, lagi berjuang untuk bagaimana memberitakan Injil dan membuka gereja-gereja. Nah, saudara, di tengah-tengah kondisi atau situasi yang sangat-sangat minoritas, sangat-sangat kecil dan sangat-sangat tidak mempunyai pengaruh seperti ini, Paulus berkata, kamu harus berubah, ya. Kamu jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kecenderungan kita, saudara, adalah ikut arus, di mana orang-orang yang mayoritas pergi, kita pun ke sana. Orang-orang Kristen pun tidak terlepas dari hal yang semacam ini, saudara. Kita sering menjadi orang Kristen yang ikut-ikutan karena lihat di sana besar sekali, lihat di sana sangat berpengaruh, dan kita sangat kecil, maka mau tidak mau kita mengikuti apa yang menjadi tren atau apa yang dilakukan oleh yang mayoritas. Tetapi Paulus mempunyai spirit yang berbeda di sini. Paulus berkata, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Paulus melawan arus, saudara. Kalau saudara memperhatikan di dunia ini, saudara, setiap zaman itu ada spiritnya yang mengarahkan dunia ini. Seperti zaman kita sekarang ini, tidak salah kalau saya mengatakan ini adalah zaman joget-joget tanpa akal. Zaman joget-joget tanpa menggunakan pikiran. Tidak ada ide sama sekali. Sebagaimana khotbah saya minggu lalu, saya katakan ini zaman yang sangat-sangat mengerikan. Ada banyak orang taunya cuma joget-joget, tapi ide di kepalanya kosong. Setiap zaman itu ada spirit, ada semangat zaman yang mengatur atau mengarahkan zaman itu seperti apa. Dan tugas orang-orang percayalah yang sebetulnya mendeteksi atau memikirkan atau mengevaluasi zaman itu seperti apa, lalu kita memberikan respons seperti apa. Ya. Kalau zaman dulu, saudara, misalnya zaman kuno sekali di barat sana, kalau kita berbicara di era Yunani kuno, itu adalah zaman di mana orang sangat-sangat bersemangat untuk mencari apa itu kebenaran. Apa itu kebenaran? Apa itu realitas? Ya. Kalau saya melihat alam ini, sesungguhnya alam ini apa? Dan mereka didorong untuk meneliti, didorong untuk berpikir. Maka di dalam spirit zaman yang seperti itu muncul pemikir-pemikir besar yang bahkan sampai sekarang bayang-bayangnya itu tetap berada pada zaman ini. Anda tidak bisa terlepas dengan pemikiran filsafat Yunani, terutama 3 filsuf terbesar, yaitu Socrates, Plato, dan Aristotle. Ya, kita tidak bisa lepas dari mereka, saudara. Dunia akademik sekarang tidak bisa lepas dari mereka. Ya, Anda bicara dunia ide, bicara metafisika, bicara apa yang melampaui materi ini, apa yang melampaui realitas yang saya lihat di dunia ini, apa yang ada di balik realitas yang saya lihat di dunia ini. Anda tidak bisa bebas dari Plato. Sedangkan kalau Anda melihat ini apa, yang saya lihat ini apa sesungguhnya, Anda tidak bisa lepas dari Aristotle, saudara. Anda bicara etika, bagaimana menjadi manusia yang baik. Yang baik itu apa sih? Manusia yang betul-betul motifnya beres itu apa sih? Anda tidak lepas dari Socrates, saudara. Dunia akademik tidak terlepas dari mereka. Bahkan filsuf-filsuf besar sesudahnya juga tidak bisa lepas dari mereka. Katakanlah René Descartes atau Immanuel Kant atau David Hume atau yang lain sebagainya, termasuk pemikir-pemikir dalam gereja seperti Agustinus, ya, Thomas Aquinas, itu tidak bisa lepas dari mereka, ya. Bahkan Thomas Aquinas sangat-sangat dipengaruhi oleh filsafat Aristotle.
Dan dengan demikian saudara, dia memberikan pembelaan terhadap keberadaan Tuhan, eksistensi Tuhan dengan menggunakan filsafat Aristotelian. Jadi saudara, setiap zaman ada spiritnya. Nah, karena zaman era kuno Yunani itu orang didorong untuk berpikir, menyelidiki, mengevaluasi, menilai, lalu menghakimi, maka mereka menjadi cerdas. Paham ya? Di era filsafat modern, misalnya kalau saya langsung lompat aja ya. Di era filsafat modern misalnya, orang sangat mementingkan pikiran, rasio. Dan itu yang terjadi. Orang mulai menggumulkan apa itu kebenaran, dan itu semata-mata menyangkut reason, menyangkut bagaimana akal ini boleh beraktivitas untuk menemukan kebenaran, saudara. Nah, muncul pemikir-pemikir yang seperti itu yang menulis ya dengan sangat-sangat menggunakan akal, lalu ada perdebatan. Pengetahuan kita ini murni pemikiran akal saja atau dapat dari pengalaman? Orang-orang seperti David Hume berkata itu bukan murni pemikiran akal, tapi dapat dari pengalaman. Anda berdiri di bawah sinar matahari, lalu Anda rasakan panasnya, Anda sudah mengalami itu, baru Anda tahu bahwa berdiri di panas matahari itu, berdiri di bawah sinar matahari itu rasanya apa? Panas. Itu pengalaman. Maka ini disebut empirisisme ya. Itu bertentangan dengan rasionalisme oleh René Descartes yang mengatakan semua murni itu pemeriksaan rasio saja. Ya, lalu kemudian ini mengakibatkan munculnya filsafat eksistensialisme yang melihat manusia kan bukan hanya akal saja, manusia bukan pikiran saja, manusia itu bukan hanya otaknya saja ya, tapi manusia keseluruhan keberadaannya. Ya. Nah, muncul filsafat eksistensialisme. Eksistensi manusia itu apa? Keseluruhan. Anda punya hasrat, Anda punya keinginan, bukan hanya otak saja, bukan hanya logika saja. Anda punya nafsu-nafsu seksual, Anda punya hasrat untuk berelasi dengan sesamamu, Anda punya hasrat untuk mengarah ke atas, ada yang berdoa. Jadi manusia ini bukan hanya otak saja, tapi macam-macam ya, sangat kompleks. Nah, ini yang diteliti oleh filsafat eksistensialisme. Maka topik utamanya adalah makna hidup di dunia ini apa? Kenapa aku ada di dunia ini? Tujuan hidupnya apa? Jelas ya saudara ya. Jadi itulah yang menyetir seluruh zaman waktu itu. Ya, lalu kemudian sekarang muncul filsafat postmodernisme. Itulah yang menyetir dunia akademik bahkan sekarang ini. Orang tidak berani lagi sekarang, coba Anda tanya profesor atau orang-orang di dunia akademik, tidak berani lagi mereka berkata, ini kebenaran yang sungguh-sungguh saya yakini, ini sifatnya mutlak. Tidak ada. Kalau orang akademik sekarang Anda tanya, ya nanti kita lihat ya. Anda lihat dari aspek apa, dari perspektif mana dulu. Ya, mungkin dari perspektif ini benar. Tapi kalau kita lihat dari perspektif yang lain, ini mungkin tidak benar. Ya, Anda sulit menemukan profesor sekarang yang mengatakan ini mutlak benar. Itu sebabnya banyak orang mau sekolah di luar negeri, sekolah teologi. Ya, dari Indonesia di sini dia semangat penginjilan kan. Yesus satu-satunya Tuhan dan juru selamat. Kalau Anda tidak percaya, Anda pasti binasa. Kebenaran satu-satunya adalah apa yang dinyatakan dalam Alkitab bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan juru selamat. Tapi semakin dia belajar akademik di luar negeri, dia pulang, dia sudah tidak berani terlalu frontal mengatakan demikian. Kenapa saudara? Dunia akademik sekarang dikuasai oleh spirit postmodernism. Inilah the spirit of the age ya, of this age. Spirit zaman ini yang menguasai dunia saat ini, menguasai dunia akademik saat ini. Makanya riset-riset ilmiah zaman ini pun itu kita tidak lepas dari situ. Saya masih riset PhD saudara, dan nanti profesor akan bertanya ya, kamu ini terlalu pendapatmu di sini terlalu istilahnya itu terlalu ketat, terlalu itu. Padahal ini banyak aspek ini yang masih bisa dipertanyakan di sini. Anda tidak boleh langsung menutup seperti ini. Ya, jadi yang disebut foundationalism itu saudara, itu bahwa pemikiran dan ide kita itu punya dasar ya. Misalnya kalau filsafat rasionalisme tadi mengatakan
pengetahuan kita itu murni pemeriksaan rasio, ya begitu ya. Itu ada dasarnya. Kalau David Hume mengatakan itu murni pengalaman, itu ada dasarnya. Itu namanya foundationalism. Iman Kristen pun foundationalism dalam pengertian ini. Dasar kita adalah sola scriptura, hanya Alkitab. Kalau Alkitab mengatakan itu benar, maka itu benar. Kalau Alkitab katakan itu salah, maka itu salah. Ini semacam foundationalism, dan itu yang digoyang, itu yang mau dihancurkan oleh filsafat postmodernism. Maka saya sering kalau diskusi dengan profesor, jangan terlalu foundationalism. Sekarang sudah post-foundationalism katanya begitu, atau non-foundationalism. Ini postmodernism, saudara. Ini dunia kita saat ini. Maka sekarang kalau saudara dalam kehidupan praktis ya, Anda ketemu anak muda ya. Minggu lalu saya berkhotbah tentang generasi Z ya, yang katanya itu tidak bisa kerja. Itu Anda, para ahli di YouTube itu dalam podcast itu ngomong itu, generasi Z itu nggak bisa diajak kerja, nggak bisa diajak kerja keras, begitu. Lembek. Nah, generasi lembek seperti yang suka joget-joget saja, sulit bagi kita, kalau kita tidak mendidik dari awal, sulit bagi kita untuk menyatakan sesuatu atau mengajarkan sesuatu yang sifatnya mutlak. Yang sifatnya mutlak. Jadi postmodernisme, perkembangan teknologi digital, internet saat ini yang kemudian menimbulkan generasi yang hanya joget-joget, itu sangat-sangat menyuburkan relativisme, subjektivitas ya. Ya, bahwa kebenaran itu sifatnya relatif ya. Kebenaran itu sifatnya tidak mutlak, bergantung Anda melihat dari perspektif apa. Ya, kalau Anda katakan itu salah, itu dari perspektif yang mana dulu? Mungkin kalau kita lihat dari perspektif yang lain, itu bisa jadi benar sulit kita mempertahankan ini mutlak, Yesus satu-satunya juru selamat. Ya. Jadi itu spirit zaman ini, saudara ya. Spirit relativistik. Spirit joget-joget kalau dalam kehidupan praktis. Ya, kadang-kadang saya sedikit berdebat dengan anak saya ya. Kalau dengar musik di YouTube misalnya, kita setel TV lihat YouTube, lihat musik ya. Tadi malam atau ya sama anak kecil saya yang satu yang perempuan. Lihat itu yang lagi viral sekarang ini. Ya, apa itu? Ya, itu ya, itu Rose itu ya, sama siapa? Bruno Mars ya. Saya bilang sama mereka, ini musik. Ya sorry aja ya, tapi mereka orang luar negeri, Anda mungkin somasi saya ya. Ya, musik tidak berbobot sama sekali itu. Dan saya bilang kepada anak saya, tahu enggak musik yang mengiringi itu dari program komputer, itu bukan orang main pakai skill, pakai keahlian musik, enggak ada itu. Itu diprogram oleh komputer semuanya itu. Jadi mereka nyanyi joget-joget. Itu musik tidak berbobot. Anak saya bilang apa? Lihat dulu ya. Tergantung siapa katanya. Ini relativistik. Dia dunianya sekarang ini, saudara. Kalau saya tidak mendidik dia dari sekarang, ya bisa jadi akan sangat dipengaruhi oleh spirit zaman ini yang seperti itu. Tetapi kalau kita kembali kepada Alkitab, saudara, Paulus di era yang sebagaimana saya katakan tadi, di mana kekristenan sangat minor sekali, pengaruhnya tidak ada, Paulus berani berbicara melawan atau berani mendorong orang Kristen untuk melawan arus yang ada. Saya baca kembali dari ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita bahas ayat 2 dulu ya, lalu kemudian nanti ayat yang pertama. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya Paulus minta kita lawan arus. Kalau generasi kita sekarang ini joget-joget, Paulus berkata, kamu jangan joget-joget. Tanpa ide, tanpa semangat hidup, tanpa fighting spirit, tanpa sesuatu konsep Kristen yang jelas. Ya, jadi saudara, kita diminta untuk jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Zaman di mana Paulus hidup, saudara,
Itu adalah zaman di mana orang-orang yang, kalau saya boleh katakan, megalomania itu luar biasa, ya, terutama dari kekaisaran Romawi. Itu kaisar-kaisarnya itu kaisar-kaisar yang luar biasa jahat, ya. Tahu megalomania, saudara? Istilah psikologinya itu waham kebesaran itu. Waham kebesaran itu merasa diri sangat hebat, sangat tinggi, sangat mulia, sangat besar. Ya, seperti itu, saudara. Ada satu kaisar yang muda sekali, saya lupa namanya. Dia menjadi kaisar itu umur 14 tahun. Umur 14 tahun jadi kaisar, cuma 4 tahun dia jadi kaisar, umur 18 tahun dia dibunuh mati. Waktu dia jadi kaisar itu, saudara, dia kemudian melakukan hal yang sangat nyeleneh, sangat aneh. Ya, dia berzina dengan banyak wanita, tapi dia sendiri juga banci, homo. Dia berdandan banci, lalu dia menjadikan diri pelacur banci, lalu berzina dengan orang-orang. Belum lagi itu sifatnya yang sangat menikmati kalau orang lain itu susah, menderita. Jadi ada orang-orang tertentu dilempar ke Koloseum, bermain-main dengan singa di situ, dirobek-robek oleh singa, dan dia sangat senang sekali menikmati permainan seperti itu. Ini orang jiwanya sangat rusak. Kaisar-kaisar Romawi itu tidak ada yang beres itu, saudara. Ya, kecuali Kaisar Konstantin, ya, yang kemudian menjadikan kekristenan besar. Bukan dia yang menjadikan kekristenan besar, tapi dekritnya itu menjadikan kekristenan itu agama yang boleh bebas di Kekaisaran Romawi. Dan dari sana kekristenan menjadi besar sekali. Kaisar Nero juga gila itu. Dia bakar kota Roma, lalu kemudian dia tuduh orang Kristen yang membakar. Lalu orang Kristen kemudian dikejar-kejar dan dibunuh. Itu dunia di mana para rasul hidup. Kalau kaisar yang masih muda tadi umur 14 tahun lalu dibunuh mati umur 18 tahun yang saya ceritakan tadi, itu dia hidup sesudah era para rasul, itu sekitar tahun 300-an atau 400-an, ya. Saya sudah agak lupa. Tapi ya suasananya seperti itu, situasinya seperti itu. Dan di dalam situasi yang seperti ini Paulus berani berkata, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Pada zaman-zaman itu Anda berjalan di pasar-pasar, ada orang yang jual, ada orang-orang yang dijual di sana. Ada pasar-pasar budak di sana. Orang-orang ditelanjangi lalu dijual secara bebas untuk menjadi budak. Ya, sangat mengerikan, saudara. Kehidupan yang begitu mengerikan. Dan Paulus berkata jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi ketika Paulus berkata demikian, saudara, kita tidak bisa berkata, oh zaman Paulus, zaman di mana para rasul ada, kekristenan itu diberitakan dengan sungguh-sungguh. Ya, tentu lebih mudah daripada zaman kita sekarang ini. Lebih sulit. Tidak ada, saudara. Zaman Paulus juga sulit. Setiap zaman ada kesulitannya masing-masing. Kita dituntut untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saya perlu jelaskan ini sedikit. Apakah Paulus di sini menyuruh kita berubah dari diri kita sendiri, ya? Seolah-olah seperti itu, ya saudara, ya. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, ya. Tapi Paulus di sini berbicara dalam konteks pastoral. Ini secara praktis, saudara. Paulus tidak berbicara secara doktrinal di sini, secara teologi sistematika, ya. Apa yang menyebabkan kita berubah? Budi kita berubah. Kelakuan kita berubah, pikiran kita berubah. Kelahiran baru oleh Roh Kudus. Seseorang yang sudah dilahirkan kembali, dia mempunyai dasar atau landasan untuk berubah. Seseorang yang belum dilahirkan kembali, dia tidak mungkin berubah. Natur berdosa akan terus mencengkram dan mengikat dia dan tidak mungkin berubah. Tapi ada orang yang berubah. Dulu peminum, dulu pemabuk, sekarang berubah. Dulu dia tukang zina, sekarang tidak berzina lagi. Tapi dia bukan orang Kristen. Betul ada. Tapi perubahan yang dimaksud bukan hanya perubahan seperti itu. Tapi perubahan secara keseluruhan. Dari akarnya. Orang-orang yang berubah seperti itu. Dulu dia minum mabuk, sekarang tidak mabuk. Dari aspek iman Kristen ini belum menjadi pertobatan yang sejati.
Sekarang motif, kita bicara motif dia berubah apa? Mungkin dia takut mati. Karena mungkin kalau dia terus minum minuman beralkohol, itu akan merusak kesehatannya. Lah motif ini apa? Motif bertobat sungguh-sungguh atau tidak? Motif ketakutan karena merusak kesehatan. Bisa jadi dilarang istrinya. Dan istrinya mengancam, kalau kamu terus minum, saya akan ceraikan kamu. Ini motifnya juga bukan motif pertobatan yang sungguh-sungguh dari sisi iman Kristen, saudara. Dan jangan kira orang yang dulu minum sekarang tidak minum lalu semua sudah beres. Ada banyak aspek kehidupan manusia yang gelap, saudara. Bukan hanya sekedar masalah minum atau tidak minum, betul ya? Ada banyak aspek. Dalam hal ini saya sepakat dengan filsafat eksistensial bahwa manusia bukan hanya reason, akal saja, tapi mempunyai kehidupan yang begitu kompleks, begitu utuh, begitu lengkap, dan begitu sulit. Tidak segampang membalik telapak tangan yang namanya mengurus manusia, mengurus tingkah laku manusia, mengurus pikiran manusia. Terlalu sulit, saudara, terlalu rumit. Karena itu jangan bangga dulu. Oh, dulu saya merokok, dulu saya minum mabuk, sekarang sudah tidak. Lalu anggap, oh ini hebat orang. Ini orang sudah hidup suci. Tidak, ada banyak hal-hal lain yang mungkin sangat gelap dalam kehidupannya, yang orang lain tidak tahu. Jadi itu belum memadai untuk menjadi sesuatu pertobatan yang disebut pertobatan Kristen. Jadi ketika Paulus berkata di sini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, itu ada landasannya yang Paulus tidak bicara di sini, tapi di tempat-tempat lain Paulus bicara. Kelahiran baru dari Roh Kudus itu menjadi dasar pembaharuan budi kita. Ya, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi kita harus berubah. Dan akarnya adalah kelahiran baru. Dan kelahiran baru itu bukan usaha manusia, tapi pemberian Allah, anugerah Allah. Kita tidak pernah minta dilahirkan kembali, tapi anugerah Allah yang melahirkan kita kembali menjadi orang-orang yang diperbaharui, ya, yang menjadi orang-orang yang mempunyai status sebagai anak-anak Allah. Ya. Nah, lalu Paulus hubungkan perubahan oleh pembaruan budi ini dengan tahu, ya, dengan satu pengetahuan yang dapat membedakan kehendak Allah. Ya, kalau saya baca selanjutnya, ya, sehingga kamu, mungkin saya baca dari kata sehingga, ya, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Yang paling penting yang menjadi fokus kita di sini masalah kehendak Allah. Orang ada pembaharuan budi. Akibatnya apa? Mengetahui kehendak Allah. Berarti konsekuensi logis dari ini apa? Orang yang tidak pernah dilahirkan kembali, orang yang tidak pernah mempunyai pembaharuan budi, tidak mungkin mengenal kehendak Allah, tidak mungkin tahu kehendak Allah. Dan dengan demikian kita boleh berkata, hanya orang-orang percaya, hanya orang-orang Kristen sejati yang mengetahui kehendak Allah, yang tahu kehendak Allah. Di luar itu tidak mungkin. Tanpa kelahiran baru, tanpa pertobatan yang sejati, tanpa pembaharuan budi yang sejati, tidak mungkin kita mengenal kehendak Allah. Ini pertama. Kedua, saudara, orang Kristen pun yang sudah dilahirkan kembali, tapi kalau dia tidak menggunakan hak istimewanya, yang dasarnya adalah kelahiran baru itu, lalu mengusahakan hidup yang beres, hidup yang berubah, yang melawan arus dunia ini, dia pun tidak mengenal kehendak Allah. Jadi tidak semua orang Kristen mengenal kehendak Allah. Jelas ya? Yang pertama tadi, orang-orang yang tidak pernah dilahirkan kembali tidak mungkin mengenal kehendak Allah. Mustahil. Kedua, orang-orang Kristen yang sudah dilahirkan kembali, betul sudah dilahirkan kembali. Tapi kalau tidak berjuang sebagaimana yang Paulus katakan di sini, untuk berubah, memperbaharui diri sesuai dengan dasar kelahiran baru itu, mereka pun sulit mengenal kehendak Allah. Jadi siapa yang mengenal kehendak Allah? Pertama, dia harus orang Kristen sejati yang sudah dilahirkan kembali. Kedua, dia adalah orang Kristen yang berjuang untuk hidup memperkenankan Tuhan Allah, yang memperbaharui dirinya dengan modal kelahiran baru tadi, dengan tuntunan firman Allah dan tuntunan Roh Kudus dalam kehidupannya setiap hari. Orang semacam inilah yang bisa membedakan mana kehendak Allah, mana kehendak setan.
Mana kehendak diri yang egois dan mana kehendak Allah yang mulia dan yang agung. Saudara-saudara, ini adalah hal-hal yang sangat penting bagi orang Kristen zaman ini. Kita ke ayat yang pertama sekarang. Saya sengaja membahas ayat yang kedua dulu, saudara, karena bagi saya, kalau ayat yang kedua itu tidak terjadi dalam kehidupan kita, maka ayat yang pertama tidak mungkin terjadi juga dalam kehidupan kita. Mustahil kita menjadi mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus ya. Kalau yang kedua tidak terjadi dalam kehidupan kita. Ayat yang pertama, karena itu saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ada dua hal di sini saudara, mempersembahkan tubuh ya kepada Tuhan, dan yang kedua itu ibadah yang sejati. Kok bisa seperti itu? Mempersembahkan tubuh itu adalah ibadah yang sejati. Lalu saya datang ke gedung gereja, lalu saya datang ke waktu zaman Israel perjanjian lama, datang ke sinagog atau datang ke bait Allah terutama, lah itu bukan ibadah ya. Di sini saudara, Paulus memberikan satu, bukan sekedar kontras ya, tapi ini betul-betul satu pertentangan ini. Satu pertentangan antara konsep ibadah yang menekankan tempat, mensakralkan tempat, lalu Anda berkumpul di situ, lalu dianggap Tuhan hadir di situ, dengan konsep ibadah diri kita yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Paulus memberikan bukan hanya kontras di sini, tapi pertentangan, antitesis ya istilahnya. Pertentangan yang mutlak, sifatnya antitesis. Saudara lihat di tempat-tempat lain ada tempat yang dikeramatkan ya. Kalau orang cari pesugihan, yang keramatnya itu Gunung Kawi. Apa bedanya tempat ini dengan Gunung Kawi? Mengapa harus berdoa di Gunung Kawi? Kalau minta usaha sukses, kenapa harus ke Gunung Kawi? Kenapa tidak bisa berdoa di sini? Paham ya? Berarti Gunung Kawi disakralkan ya. Ada orang-orang tertentu setiap tahun pergi ke satu tempat tertentu, rela bayar mahal. Di sana adalah tempat yang kudus, yang suci katanya. Saya tidak sebut ya saudara ya. Betul ya? Ada yang seperti itu ya. Tiap tahun ke satu tempat tertentu, dianggap di sana lebih suci. Dianggap di sana Allahnya hadir, Tuhannya hadir. Ada orang-orang tertentu bertapa di tempat-tempat tertentu, di gua-gua atau di tempat-tempat tertentu yang dianggap sakral. Jadi ini masalah tempat saudara, mensakralkan tempat. Ada lagi orang tertentu, gereja dijadikan tempat ritual yang sangat-sangat, bahkan ada unsur magisnya. Karismatik. Anda tadi masuk ke dalam ruangan ini, rasa enggak bulu kuduk berdiri? Tidak. Rasa enggak kehadiran Roh Kudus? Rasa tidak. Itu karismatik saudara. Masalah tempat. Di gereja Katolik, ritual-ritual yang disakralkan, dilaksanakan di gedung gereja oleh para imam, yang tidak bisa dilakukan di luar sana oleh jemaat secara awam. Ini masalah tempat, apalagi orang Yahudi. Bait Allah sangat-sangat disakralkan. Sampai sekarang orang Yahudi masih menginginkan membangun bait Allah. Membangun kembali bait Allah, versi yang keberapa? Bergantung perspektif kalau ini ya. Bisa jadi versi yang ketiga atau keempat ya. Karena versi pertama yang dibangun oleh Salomo. Versi yang kedua yang dibangun pada zaman Ezra dan Imam Ezra dan Nehemia ya. Dan versi yang ketiga itu yang diperbaharui oleh Raja Herodes, diperbesar, karena Raja Herodes ini bukan keturunan Yahudi tapi keturunan Edom. Lalu untuk mengambil hati orang Israel, orang Yahudi, dia memegahkan itu yang dibangun zaman dulu yang kecil setelah pembuangan. Ini versi ketiga, dan mereka sekarang menunggu versi
keempat. Tapi kalau dianggap versi zaman Ezra dengan yang zaman Tuhan Yesus itu sama, ya berarti mereka menanti bait Allah versi yang ketiga. Mereka mau bangun kembali. Maka mau tidak mau ada masjid di situ. Ini jadi perebutan. Ya, ini entah perebutan politik, perebutan agama luar biasa. Ini kacau luar biasa ya. Anda harus meruntuhkan masjidnya orang Islam kalau mau membangun kembali di situ. Ya, ini sangat rumit saudara ya. Tapi kita tidak bicara itu. Kita fokus pada orang Yahudi sangat mensakralkan tempat. Maka Tuhan Yesus sudah menyatakan kebenaran ini dan sangat clear sebetulnya ketika berbicara dengan perempuan Samaria di sumur Yakub. Ya, perempuan itu berbicara, kamu menyembah di Yerusalem, kami di sini, di gunung ini. Yesus berkata, akan datang saatnya orang-orang akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Berarti bukan masalah tempat. Anda berkiblat kemana kalau doa? Anda mengarah kemana kalau doa? Masalah tempat. Tapi masalah dirimu yang berdoa. Kamu berdoa dalam roh artinya bebas, tidak diikat tempat, tidak diikat waktu. Kita berdoa tidak diikat tempat, tidak diikat waktu. Tidak ada waktu-waktu doa khusus tertentu. Anda berdoa pagi hari boleh, siang hari boleh, sore hari boleh, malam hari boleh. Bergantung mana yang paling pas untuk Anda. Kalau saya pagi hari memang paling pas. Ya, berdoa pagi hari paling pas. Tapi kalau pagi hari itu tidak bisa, baru cari waktu siang hari. Ya. Jadi saudara, berdoa dengan bebas dalam roh. Tetapi bukan bebas kacau seperti terjadi dalam karismatik, tapi bebas dipimpin oleh kebenaran. Maka di dalam roh dan kebenaran, sangat tuntas kalimat Tuhan Yesus di sini. Ditutup semua. Yang mensakralkan tempat tertentu ditutup. Tidak, kamu berdoa dalam roh bebas. Tapi yang mau bebas sebebas-bebas seperti karismatik, joget-joget, guling-guling di lantai, Tuhan Yesus juga tutup. Tidak, kamu harus dipimpin oleh kebenaran. Maka kita pakai liturgi saudara. Liturgi yang memimpin kita sehingga tidak kacau balau. Nah, kita kembali kepada Paulus ya, saudara. Dia Paulus di sini secara secara antitesis itu mempertentangkan itu antara orang yang menganggap ibadah itu di tempat tertentu, di bait suci dan lain sebagainya, dengan mempersembahkan tubuh. Mempersembahkan tubuh itu adalah ibadah yang sejati. Kenapa? Karena gereja sesungguhnya bukan bangunan. Gereja sesungguhnya bukan gedung. Gereja sesungguhnya adalah orang-orang percaya, pribadi orang percaya yang berkumpul. Itulah gereja yang sesungguhnya. Maka ketika seseorang mempersembahkan tubuhnya, maka itulah ibadah yang sejati. Nah, ketika dikatakan mempersembahkan tubuh, saudara, jangan kita berpikir, oh ini hanya tubuh begitu ya. Nanti kita lari ke kesalahan yang lain ya. Mulai bersih-bersih tubuh sebelum doa, cuci tangan dulu, kesalahan orang Yahudi. Mau apa-apa basuh tangan. Lalu lihat murid-murid tidak basuh tangan. Lalu mereka mengkritik. Tuhan Yesus berkata bukan yang masuk ke dalam lalu keluar di jamban, yaitu makanan, itu yang menajiskan kamu. Bukan yang lahiriah, tapi yang berasal dari dalam, dari hati, dari pikiran ya. Dari pikiran yang rusak, itu nanti yang keluar dalam kehidupan kita. Itu yang menajiskan. Ini berarti apa saudara? Paulus di sini bukan hanya bicara tubuh, tapi keseluruhan kehidupan kita. Mempersembahkan tubuh berarti mempersembahkan juga jiwa yang ada dalam tubuh kita. Itu satu kesatuan saudara. Mempersembahkan pikiran kita juga berarti. Mempersembahkan emosi kita, kehendak kita. Mempersembahkan seluruh aspek kehidupan kita sebagai manusia secara keseluruhan. Itu maksudnya saudara, itulah ibadah kita. Dan dengan demikian, kalau seluruh hidup kita ini, seluruh aspek kehidupan kita ini yang begitu beragam, begitu kompleks, begitu kaya, kita persembahkan kepada Tuhan, maka tidak ada satu bagian pun dalam kehidupan kita yang tidak untuk Tuhan. Nah, di sini sangat relevan dengan spirit daripada Abraham Kuyper ya. Tidak ada satu inci pun dalam kehidupan kita yang
di mana Kristus tidak berkata, "This is mine," ini adalah milikku. Kalau tubuh kita, yang berarti keseluruhan hidup kita, jiwa kita, pikiran kita, maka mengatur keluarga harus berdasarkan apa? Apa yang berkenan kepada Tuhan, prinsip-prinsip Alkitab. Bekerja sesuai dengan apa yang memperkenankan Tuhan, sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab. Seluruh kehidupan kita berarti untuk Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Saudara, jadi hidup kita tidak bisa terkotak-kotak ya. Hidup kita tidak bisa kita pecah-pecahkan, yang ini untuk yang sekuler, yang ini untuk yang rohani, yang ini untuk gereja, kalau ini khusus untuk pekerjaan. Tidak ada. Karena hidup kita, tubuh jiwa kita secara keseluruhan itu satu adanya. Anda tidak bisa mencerai-beraikan pekerjaan Anda yang dari diri Anda dengan pelayanan Anda di gereja yang juga dari diri Anda. Ya, yang bekerja siapa? Saya. Yang datang ke gereja untuk beribadah siapa? Saya juga. Bagaimana mungkin kita boleh memecah-mecahkan hidup kita yang yang sebetulnya satu itu, tetapi memang satu dan beragam ya. Itu sebabnya ada seseorang yang berkata, ketika kita berdoa, di saat itulah sebetulnya kita melihat kesatuan dari keterpecah belahan hidup ini. Keterpecah belahan yang dimaksud itu ada banyak aspek di dalam kehidupan kita. Kamu ketemu saya ya, atau saudara-saudara ketemu saya di sini dengan khotbah, pasti sangat berbeda nanti dengan ketemu orang-orang di lingkungan pekerjaan. Pasti beda ya. Tidak mungkin sama. Ada sesuatu nuansa yang lain. Datang ke gereja, pulang ke rumah tangga masing-masing misalnya, ke rumahnya. Ketemu papa mamanya atau ketemu anak-anaknya, itu nuansanya beda lagi. Tapi dari orang yang satu dan sama ini, saudara. Maka ketika kita berdoa, menghadap Tuhan yang satu, yang esa itu, Allah Tritunggal, kita sedang melihat bagaimana dunia kita yang, kehidupan kita yang banyak dimensi, banyak aspeknya itu, ini ke dalam satu kesatuan. Maka orang yang sering berdoa adalah orang yang mempunyai integritas dan tidak terpecah-pecah hidupnya. Apa itu integritas, saudara? Intinya hidup kita tidak terpecah-pecah ya. Kalau pakai ilustrasi orang-orang yang orang-orang selalu katakan ya, di gereja kamu jadi malaikat, di dunia kerja kamu jadi penjahat. Ada loh orang yang begitu. Ya, ketika bicara tentang sogok menyogok ya. Di luar sana kita memang penjahat, kita tidak bisa apa-apa, kita ikut dunia ini. Kita mau apa sih, kecil kita ini. Kalau tidak kita digilas. Tapi kalau di gereja kita jadi malaikat. Tidak ada seperti itu, saudara. Tidak ada seperti itu. Itu hidup yang terpecah belah. Kalau kita selalu datang kepada Tuhan, selalu membaca firman Tuhan, selalu berada di dalam Tuhan, selalu mempersembahkan seluruh hidup kita sebagai ibadah yang sejati, maka kita mempunyai integritas, menyatu satu. Yang dilihat di luar sana sama yang dilihat di gereja. Kalau pendeta, apa yang orang lihat di mimbar sama dengan yang orang lihat di luar sana. Tidak boleh pendeta ketika berbelanja dia menipu, lalu khotbah di mimbar dia suci sekali. Ya, jadi mempersembahkan tubuh itu ibadah yang sejati. Berarti seluruh hidup kita adalah ibadah di hadapan Tuhan. Seluruh aspek kehidupan kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudara, sebagai kesimpulan terakhir, semua yang saya jelaskan dalam khotbah saya pagi hari ini, saudara, itu sangat-sangat connect dengan prinsip teologi reform. Ya, yang pertama, saudara pernah mendengar prinsip imamat am, semua orang percaya. Kalau dalam Katolik, klerus, elit rohani, dan jemaat awam, yang mereka orang awam, tidak mempunyai hak istimewa secara rohani.
ada semacam dualisme di sini. Ya, ada semacam dualisme. Di dalam evangelical tertentu, bagaimana saya ulang-ulang mengatakan, ada pemisahan antara sekuler dan yang rohani. Seperti itu. Termasuk yang kita sudah bicara tadi, ada yang mensakralkan tempat tertentu, di tempat lain biasa, tapi di tempat tertentu itu sakral, suci, disucikan. Tapi prinsip imamat am orang percaya teologi reform, semua orang percaya itu sama kedudukannya di hadapan Tuhan. Mereka bisa langsung berdoa kepada Tuhan. Tidak perlu diwakilkan oleh klerus, oleh pendeta atau romo atau pastor. Mereka juga mempunyai kesempatan yang sama untuk memberitakan Injil, untuk menyatakan kebenaran, untuk saling membangun. Bahkan jemaat awam mempunyai hak yang sama untuk menegur pendeta yang salah. Artinya ini saudara apa? Kita ini hidupnya satu kesatuan, tidak boleh dipilah-pilah. Ini prinsip yang pertama ya. Imamat am orang percaya. Yang kedua saudara, prinsip bahwa orang-orang Kristen ini adalah juru kunci daripada Tuhan. Tahu juru kunci ya, yang pegang kunci, yang diserahkan untuk menjaga aset atau kekayaan dari kerajaan Allah. Orang-orang Kristen diberikan kunci. Dan bukan hanya diberikan kunci untuk menjaga, tapi sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus mengenai talenta, kita harus memperkembangkan itu. Kita harus mengusahakan itu. Kalau juru kunci semacam ini diterapkan dalam kehidupan Kristen berarti apa? Saya sebagai pendeta, Tuhan beri hak istimewa untuk terus mengajar, terus memberitakan Injil, terus melayani jemaat. Dan saya harus kembangkan itu. Bagaimana yang bukan pendeta? Mereka dapat kunci di dalam pekerjaan mereka masing-masing untuk memperkembangkan, untuk memuliakan Tuhan di seluruh bidang kehidupan mereka. Ajaran semacam ini sudah diajarkan oleh Johannes Calvin, itu yang memunculkan kemajuan daripada orang-orang Puritan, saudara ya. Menjadi orang-orang yang sangat maju dalam berusaha, sangat maju dalam kehidupan mereka. Dan akhirnya itu dirumuskan dan dilakukan, ya, dipraktekkan dengan lebih tuntas lagi oleh Abraham Kuyper. Saya sudah bicara tadi bahwa prinsipnya adalah seluruh kehidupan kita ya, tidak ada satu inci pun dalam kehidupan kita yang bukan milik Kristus ya. Biarlah dalam tahun yang baru ini saudara, kita boleh menjadi orang Kristen yang berjuang di dalam segala aspek kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan ya. Perjuangan ini adalah perjuangan bersama, dan kalau saya kembali di awal tadi, saya pikir Paulus jauh lebih sulit daripada kita. Kenapa bisa demikian, saudara? Karena mereka betul-betul minoritas saat itu. Sekarang Anda cek di Google, jumlah orang Kristen di seluruh dunia berapa? Berapa miliar? 2,6 miliar. Sekitar sepertiga dari seluruh populasi dunia ini. Ya, mayoritas. Ya. Lalu kemudian saudara, kalau saudara memperhatikan orang-orang Kristen ini saudara juga memberikan dampak dalam sepanjang sejarah, dampak yang sangat besar sekali kepada dunia ini. Itu tidak bisa diabaikan. Coba bandingkan dengan zaman Rasul Paulus. Menurut saya lebih sulit zaman Rasul Paulus, di mana kekristenan baru dimulai, ditekan bukan hanya dari orang-orang Yahudi, tapi dari orang Yunani, orang Romawi. Mereka ditertawakan dan lain sebagainya. Oleh karena itu saudara, biarlah kita mempunyai spirit yang baik ya. Paulus walaupun kondisi saat itu sangat minor, tapi dia mempunyai spirit yang mayoritas. Hanya orang yang mempunyai spirit mayoritas bisa memberikan pengaruh ya. Bukan masalah jumlah ya, bukan masalah besar-besaran dalam hal jumlah ya, tetapi masalah jiwa, masalah semangat kita ya, masalah spirit kita. Kalau kita mempunyai spirit mayoritas, maka kita bisa mempengaruhi
kenapa di Indonesia ini, saudara, orang-orang yang radikal sekali itu, mereka sangat didengarkan. Jumlah mereka cuma 20%, mungkin di bawah 20%. Tapi mereka demo di Jakarta, langsung bisa menjatuhkan Pak Ahok. Padahal pendukung Pak Ahok, orang nasionalis itu jauh lebih banyak. Saudara tahu rahasianya? Karena orang mayoritas banyak diam. Ya, contoh ini ya, contoh sederhana. Saya berdebat terus sekarang dengan Romo-Romo Katolik. Saudara tahu jumlah orang Katolik di Indonesia berapa? Sedikit saja mereka. Protestan jauh lebih banyak. Tapi orang-orang Protestan ini diam-diam saja ketika pendetanya itu berdebat. Tapi semua orang Katolik walaupun sedikit, mereka dukung Romo mereka. Maka kelihatan mereka menang. Seperti itu dalam hal jumlah ya. Kelihatan mereka mayor dalam hal jumlah. Ini mirip saudara. Kenapa itu 212 begitu besar itu lalu menjatuhkan Pak Ahok itu? Mereka berani bersuara. Spirit mereka lebih mayor daripada orang nasionalis. Tapi diam-diam aja. Tutup mulut. Tidak mau tahu. Nah, kita dituntut menjadi orang Kristen. Tidak peduli banyak atau sedikit. Mempunyai spirit yang mayor. Sehingga kita boleh memberikan pengaruh. Kita bisa memberitakan Injil dan orang boleh dibawa kepada kerajaan Allah. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah kita pulang dan boleh menjadikan ini semangat kita dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk segala kemurahan dan kebaikan Tuhan yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh mendengarkan firman Tuhan, penjelasan uraian firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kiranya kami pulang dengan spirit yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, yang sungguh-sungguh mempersembahkan kehidupan kami untuk kemuliaan Tuhan. Dari seluruh aspek kehidupan kami, tidak ada satupun yang kami biarkan untuk tidak digunakan oleh Tuhan, untuk tidak mempermuliakan Tuhan, tetapi biarlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menghadapi tahun 2025 ini yang mungkin sulit ke depan, tapi kami mempunyai mental Kristen yang mayoritas, bukan masalah jumlah, tetapi masalah fighting spirit atau perjuangan yang kami punya, yang dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh firman Allah yang adalah pedang roh. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.